Namaku Wildan. Ini adalah cerita pengalamanku saat bekerja di sebuah pabrik konveksi di daerah Cimahi. Pengalamanku ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, ketika aku bekerja hingga larut malam. Malam itu kebetulan aku baru mulai bekerja sekitar jam 7 malam. Ya, aku kebagian shift malam saat itu. Karyawan di pabrik konveksi ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 20 orang saja. Itu pun tidak semuanya masuk secara bersama-sama, karena ada sebagian yang bekerja dari pagi hingga sore, atau sore hingga malam, bahkan malam sampai pagi. Ya, sepertiku saat itu. Yang kebagian shift malam hanya ada 4 orang saja. Karyawan di sini sebagian besar adalah laki-laki. Karena selain pekerjaan yang menggunakan tenaga, pengerjaan bahan di konveksi ini masih semi manual. Bahkan pabrik konveksi ini juga kadang memakai sistem kebut semalam, yang mengharuskan karyawannya bekerja di malam hari atau bergadang demi memenuhi orderan. Meskipun ada beberapa pekerja wanita yang bekerja di sini, namun mereka tidak pernah ditempatkan bekerja di shift malam. Kalau tidak pagi, paling hingga sore. Jika melihat bangunan pabrik konveksi tempatku bekerja ini, sebenarnya bangunannya lebih mirip sebuah rumah besar dan luas, dengan dominasi warna putih, dengan gerbang tinggi besar berwarna merah tua. Jika dilihat sekilas memang tidak seperti pabrik, hanya seperti rumah saja. Itulah yang membuatku agak sedikit betah di situ, karena suasana bekerjanya memang sistem kekeluargaan, jadi terasa santai dan menyenangkan. Malam itu, jarum jam di dinding menunjukkan jam 11 malam. 2 orang temanku kulihat sudah selesai dengan pekerjaannya, dan mereka pun pamit pulang. Buru-buru amat sih, santai aja dulu kali. Ngopi-ngopi dulu, jangan langsung pulang. Nginep di kantor sampai pagi. Yuk, mau gak? Meskipun aku sempat menawari mereka untuk tinggal sejenak, atau bahkan menginap di sana, mereka bersikeras untuk pulang. Katanya mereka selalu tidak nyaman jika menginap di tempat itu. Sudah, aku pun tidak bisa memaksa. Lanjut, aku melanjutkan pekerjaanku bersama seorang temanku satu lagi, Lukman namanya. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan semakin malam. Kulihat lagi jam ketika itu menunjukkan hampir jam 1 dini hari. Lukman mengajakku untuk keluar sebentar dan memesan mie instan, karena rasa laparnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Namun aku menolak ajakannya Lukman, dan hanya menitip pesanan segelas kopi. Lukman pun lantas berjalan ke depan
untuk memesan ke warung yang jaraknya tidak cukup jauh dari tempat konveksi ini. Tak sampai 5 menit, aku lihat sekilas Lukman kembali dan berjalan menuju pintu belakang. Namun sebenarnya aku tidak melihatnya begitu jelas karena sedang fokus dengan jahitanku. Tapi yang jelas, ku lihat ada seseorang yang berjalan ke arah pintu belakang. Ya kalau bukan Lukman, siapa lagi? Tapi yang jadi pertanyaanku, untuk apa Lukman ke belakang? Penasaran, aku pun menyusulnya ke belakang. Pencahayaan di ruang belakang memang agak kurang, cenderung gelap dan remang-remang. Mungkin karena memang juga jarang ada yang beraktivitas di situ. Jadi lampu-lampunya juga seadanya. Si Lukman ngapain sih ke belakang? Malam-malam kayak gini lagi. Begitu kataku dalam hati. Aku lalu berjalan perlahan. Karena di sekitar sana banyak bahan-bahan yang berserakan dan tercecer di lantai. Dan tiba-tiba terdengar suara benda berjatuhan. Lukman, lagi ngapain sih? Hoi, Man. Ketika itu Lukman tidak menjawab sepatah kata pun. Aku menjadi agak sedikit khawatir. Takutnya yang ada di belakang ini bukan Lukman. Belum sempat terjawab siapa yang ada di belakang, tiba-tiba mataku teralihkan ke ruangan yang ada di sebelah kiri, di mana itu adalah gudang penyimpanan bahan untuk dijahit. Di ujung mata kiriku itu, aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Seperti menghadap ke arah belakang dan membelakangiku. Aku belum berani menoleh dan hanya melihatnya dari ujung mataku. Dan jelas saat itu bukan Lukman, karena sosoknya lebih tinggi dan badannya agak besar.
hanya berharap bahwa aku hanya salah lihat saja. Mungkin aku lihat itu hanyalah tumpukan bahan-bahan jahitan atau gulungan kain yang terlihat seperti membentuk sosok manusia. Aku pun beranikan diri untuk melihat ke arah sebelah kiri itu. Dan ketika ku lihat, masih juga belum jelas itu apa. Aku pun berjalan semakin mendekat, sampai ketika semakin dekat kulihat, tiba-tiba, astaga, kini terlihat sebuah mata yang membelalak melihat ke arahku dari kegelapan itu, dan semakin jelas bergerak hingga, ya Tuhan, terlihat sosok tinggi besar dengan mata yang membelalak berwarna merah. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Tubuhnya hitam pekat dengan bau yang sangat menyengat, bau busuk. Dan terlihat sosok itu tidak mempunyai mulut, namun wajah dan kepala dari sosok itu sangatlah menyeramkan. Rambutnya panjang acak-acakan dan terlihat kepalanya menggeleng ke kiri dan ke kanan sambil merunduk mendekati wajahnya ke arahku. Aku membatu, tak sanggup menggerakkan tubuhku. Bahkan untuk berteriak pun aku tidak bisa. Aku pun menjamkan mataku sampai tiba-tiba saja ada yang menepuk bahuku dari belakang. Kontan aku melihat ke belakang dan ternyata itu Lukman. Dan ketika aku lihat lagi ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Lukman bertanya padaku sedang apa aku di gudang itu. Aku pun langsung keluar dari gudang itu dan lanjut ke ruang produksi. Setelah itu aku hanya bisa melamun dan masih terbayang sosok hitam tinggi besar itu. Keesokan harinya aku meminta izin untuk tidak masuk. Entah kenapa badanku tiba-tiba saja demam. Sekujur tubuhku terasa pegal dan nyeri. Aku pun baru berani bercerita setelah kesehatanku membaik. Bukan apa-apa. Setelah kejadian itu, aku mengalami kesulitan tidur dan mimpi yang mengerikan. Ternyata, menurut pemilik konveksi itu, sosok itu sudah lama ada di sana, bahkan sebelum konveksi ini berdiri. Makanya ruangan itu tidak difungsikan untuk ruang kerja dan hanya menjadi gudang.